Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya Jovita Elizabeth Abraham dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam ibadah online hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan rekaman atau khotbah hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan percaya jugalah bahwa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sanggup menjamah hidupmu. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bahas pada hari ini saya beri judul Kristus memberi kekuatan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam Kristus memberi kekuatan, saya ingin terlebih dahulu membahas tentang pengharapan. Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang diperlukan oleh manusia untuk dia bisa menjalani hidup dan bertahan hidup adalah pengharapan. Tahun 1950, ada seorang pakar atau ahli psikobiologis yang melakukan eksperimen terhadap tikus yang bernama Kurt Richter. Meskipun penelitian yang dilakukan ini terbilang kejam, tapi pada kenyataannya penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia psikologi. Apa yang dilakukan dalam penelitian ini? Tikus ditempatkan dalam wadah silinder berisi air yang tidak memungkinkan tikus untuk punya tumpuan untuk berdiri atau untuk berenang. Pada tikus percobaan kelompok pertama, Richter mengamati di mana ketika tikus dimasukkan ke dalam air, tikus tersebut terlihat panik, berusaha terus-menerus berenang dan menyelamatkan diri. Meskipun demikian, hanya dalam waktu 2 menit saja akhirnya tikus ini kelelahan, mati dan kemudian tenggelam. Kemudian, pada tikus percobaan kelompok kedua, Richter menerapkan sebuah perlakuan yang berbeda. Kali ini dia memberikan sebuah harapan dengan memberikan pengharapan pada kelompok tikus yang kedua. Pengharapan yang diberikan itu adalah tikus ini dimasukkan ke dalam silinder berwadah air itu. Kemudian dia melihat bahwa tikus itu serupa dengan kelompok pertama. Dia meronta-ronta mencoba terus berenang menyelamatkan diri. Tapi kemudian sebelum mereka itu kelelahan, Richter mengambil mereka, mengangkat mereka, kemudian menyelamatkannya. Setelah itu dia memasukkan lagi tikus itu ke dalam silinder dan kemudian tikus itu mulai berenang-renang lagi sampai kemudian dia mati dan tenggelam. Tapi di sini ada yang membedakan. Tikus kelompok kedua yang pernah diberi harapan, yang punya pengharapan bahwa ada seseorang yang akan menyelamatkannya lagi, ternyata justru bisa bertahan hidup, berenang, berusaha dengan luar biasa kuatnya supaya dia tidak mati lebih lama dibandingkan tikus-tikus yang tidak punya harapan. Tikus pada kelompok 2 yang sempat diberi harapan bisa bertahan untuk hidup berjam-jam, tidak hanya 2 menit dan bahkan ada yang bisa berenang, sanggup berenang sampai berhari-hari. Eksperimen ini memberikan sebuah kontribusi dalam dunia psikologi bahwa pengharapan adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk makhluk hidup termasuk manusia untuk bisa bertahan, berjuang dalam menjalani kehidupan dan bahkan badai kehidupan. Pengharapan merupakan sebuah keinginan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, terwujud atau menjadi kenyataan dalam hidupnya. Orang yang sakit apabila dia memiliki pengharapan, meskipun dia harus bolak-balik rumah sakit, meskipun begitu banyak obat harus dia makan, dia telan setiap harinya, meskipun dia harus pergi setiap hari melakukan treatment dan membayar sejumlah uang, tapi dia terus lakukan karena dia punya pengharapan untuk sembuh. Orang yang sedang mencari pekerjaan, dia ketika punya harapan, meskipun dia sudah ditolak, dia harus berjalan jauh untuk mengirimkan lamaran-lamaran. CV-CV sudah disebarkan, tetapi kalau dia punya pengharapan, dia akan terus melakukan itu. Karena dia tahu bahwa suatu hari dia akan mendapatkan pekerjaan sehingga dia menerima upah dan kemudian mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Pengharapan membuat orang mampu bertahan dan berjuang menjalani kehidupan dan badai kehidupan. Pentingnya pengharapan juga tercatat dalam Alkitab.
Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalimat tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan yang sempat tadi kita baca itu diterjemahkan dalam Alkitab dalam terjemahan New International Version dengan kata atau kalimat those who hope in the Lord. Orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berharap padanya itu bukan pengharapan yang main-main. Karena kenapa? Selanjutnya ayat itu mengatakan kekuatan baru yang diterima oleh setiap kita yang berharap pada Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi mereka yang berharap padanya adalah kekuatan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata kekuatan baru itu meliputi 3 kekuatan yang bisa kita catat dalam ayat ini. Kekuatan yang pertama adalah dikatakan kekuatan untuk naik terbang. Upward strength. Sebuah pepatah mengatakan hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kehidupan memperhadapkan kita dengan begitu banyak tantangan, pencobaan badai hidup. Sehingga membuat hidup kita itu mengalami atau berada di bawah lembah. Lembah kekelaman, lembah air mata, lembah keterpurukan. Dan hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa memiliki kekuatan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan sama kita semua. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Those who have faith in the Lord. Dia akan mendapatkan kekuatan baru untuk naik terbang. Upward strength. Sedalam apapun lembah kekelamanmu, sedalam apapun lembah keterpurukanmu, sedalam apapun lembah air matamu, Tuhan berjanji kalau kau punya pengharapan di dalam Tuhan, Dia akan membawa engkau terbang tinggi sehingga engkau akan melewati lembah kekelaman, keterpurukan dan air mata tersebut. Amin. Bukan hanya Dia juga akan memberikan kekuatan untuk kita terbang tinggi melewati lembah-lembah yang begitu menyulitkan. Membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita hancur. Tapi Dia juga berkata, Dia akan memberikan kekuatan untuk berlari. Forward strength. Bukan hanya Tuhan akan memberikan kepada setiap kita orang yang berharap padanya. Upward strength untuk mengatasi segala lembah. Tapi Dia juga memberikan kekuatan kepada kita untuk berlari. Forward strength. Dan perlu kita ketahui, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk maju. The forward strength itu supaya kita bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Dan yang harus kita tahu, percepatannya Tuhan itu bukan seperti naik tangga step by step. Percepatannya Tuhan itu bisa akselerasi, bisa berupa lompatan dari lantai 1 sampai lompatan tinggi yang sepertinya kita tidak pernah bayangkan dan kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Karena itu, hai anak-anak yang punya pengharapan dalam Tuhan, kalau bahasa anak-anak mobil, siap-siap di nos. Karena nosnya Tuhan itu luar biasa, berakselerasi. Amin. Kekuatan baru yang ketiga yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Bukan hanya the upward strength, bukan hanya forward strength. Tapi yang ketiga adalah kekuatan untuk terus berjalan. Onward strength. Ada masanya dalam hidup itu terasa berat. Langkah kita berasa sangat berat, bahkan tertatih-tatih kita berjalan. Tapi orang yang berharap di dalam Tuhan, meskipun dia lemah jalannya, tapi dia akan terus berjalan. Karena Tuhan memberikan kekuatan untuk berjalan
onward strength. Dia akan maju terus meskipun lambat, tapi dia tidak akan pernah mundur. Pengharapan di dalam Tuhanlah yang sangat kita butuhkan untuk menjalani hidup dan bahkan badai kehidupan yang mungkin menerpa dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang mampu dan mau memberikan kekuatan yang baru, yaitu kekuatan untuk upward strength, kekuatan untuk naik terbang, the forward strength, kekuatan untuk terus berlari dan tidak menjadi lesu, dan kekuatan untuk berjalan dan tidak menjadi lemah, the onward strength. Amin. Karena itu, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang mampu memberikan kekuatan baru yang luar biasa tersebut? Hal pertama yang harus kita tahu untuk kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita harus tahu dulu bahannya, dasarnya, ingredient dari pengharapan Tuhan itu apa. Ibrani 11 ayat 1a mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa iman adalah dasar dari pengharapan. Dan iman yang dimaksudkan adalah iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Roma 3 ayat 21 sampai 24 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Pengharapan sejati hanya kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus saja, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia mengalahkan maut dengan cara bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang berkuasa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu hal yang pertama yang harus kita punya adalah kita harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Hanya iman di dalam Yesus Kristus sajalah yang bisa memberikan pengharapan sejati untuk kita bisa menjalani hidup, untuk kita bisa bertahan dan berjuang menghadapi segala tantangan, cobaan dan badai kehidupan yang kita alami mungkin sehari-hari. Kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang mampu dan mau menebus permasalahan kita yang terbesar, yaitu dosa, kebinasaan, kematian kekal. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa mengalahkan maut dan berkuasa memberikan setiap kita, orang percaya, orang yang berharap kepadanya, kehidupan yang kekal dan penuh harapan. Kalau Yesus mampu menyelamatkan, menebus, memberikan pertolongan bagi masalah terbesar kita, yaitu dosa, masa akan Dia meninggalkan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kecil yang mungkin tidak sebanding dengan penebusan dosa di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang setia, yang akan menebus, menyelamatkan, membimbing, menuntun hidup kita sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang mengatasi setiap masalah kita. Amin. Karena itu, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini masih bingung, kemana saya harus meletakkan pengharapan saya? Pastikan Anda meletakkan pada tempat yang benar, pada pribadi yang benar. Karena hanya Yesuslah yang mampu dan berkata dalam Yohanes 10 ayat 28 Dia katakan, Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka
pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus itu memberikan kepastian. Kalau isi bensin saja kita percayakan sama yang pasti pas. Masakan kalau keselamatan kita tidak percayakan sama yang pasti memberi keselamatan. Yang pasti selamat. Amin. Karena itu percaya kepada Yesus, miliki iman di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada pengharapan sejati. Dalam Alkitab seringkali iman diumpamakan seperti biji sesawi. Kalau Bapak Ibu pernah melihat biji sesawi itu ukurannya sangat kecil. Dan bisa dikategorikan sebagai biji terkecil yang ada. Ukurannya hanya 1 milimeter. Tapi ketika biji itu ditanam, dia dirawat dan tumbuh. Biji tersebut bisa berubah menjadi pohon sesawi yang tingginya, yang besarnya bisa mencapai 4,5 meter. Luar biasa bukan? Biji 1 milimeter bisa berubah menjadi 4,5 meter. Dan serupa dengan iman kita. Mungkin kita baru percaya sama Yesus. Mungkin kita baru dengar tentang Yesus. Iman kita masih kecil. Tapi seperti biji sesawi, ketika iman kita ditanam, kita rawat, dia akan tumbuh menjadi besar dan luar biasa. Dan seperti ayat yang sering kita dengar atau kita tahu, Matius 17 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa bukan? Biji sesawi, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Bayangkan kalau kita rawat, tanam biji tersebut sehingga dia bisa tumbuh menjadi pohon sesawi. Hal luar biasa akan terjadi, akan kita lihat dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita, setiap orang percaya bukan hanya memiliki iman dalam Kristus Yesus, tapi kita juga yang kedua harus merawat iman dalam Yesus Kristus tersebut. Nah, bagaimana caranya? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus yang dimaksud bukanlah pendengaran yang biasa kita dengar atau hanya kita dengar di hari Minggu saja karena mendengarkan pendeta berkhotbah di gereja. Sebuah tulisan yang pernah saya baca yang menggelitik hati saya, tapi di satu sisi juga menyatakan kebenaran, berkata, it's hard to get in shape spiritually if you only work out on Sunday. Sulit untuk kita punya rohani iman yang kuat kalau kita hanya melatihnya pada hari Minggu. Sayangnya kemungkinan beberapa kita yang mengaku bahwa diri adalah orang Kristen, yang mengaku adalah umat Tuhan, seringkali kita berlaku demikian. Kita ingin punya iman yang kuat, tapi pada kenyataannya kita hanya mendengarkan firman Tuhan, hanya bangun hubungan sama Tuhan, hanya bersekutu sama Tuhan, hanya di hari Minggu. Kalau kayak gitu, gimana kita mau punya iman yang kokoh? Karena itu hal yang kedua yang harus kita usahakan adalah kita harus mengusahakan merawat iman kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab beberapa kali mengingatkan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, kata renungkan itu diambil dari kata hagah yang berarti mengerang, berbicara atau mengucapkan. Jadi ketika kita diperintahkan atau diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan berarti kita membaca firman Tuhan dalam hati kita. Tapi yang dimaksudkan lebih kepada membaca secara bergumam atau berbicara. Jadi mulut kita mengatakan firman, telinga kita secara tidak langsung akan mendengarkan firman Tuhan dengan apa yang kita ucapkan lewat mulut kita. Nah, karena itu semakin pahamlah kita terhadap ayat yang kita tadi baca, Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari, bahkan siang dan malam. Bukan dilakukan
hanya setiap hari Minggu ketika orang lain mengkhotbahkan kita, ketika orang lain mengingatkan firman, ketika orang lain memperkatakan firman. Dalam melakukan pembacaan Alkitab, hal ini baik dilakukan karena bukan saja kita memperkatakan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi hal ini juga bisa menghilangkan kita ketika membaca Alkitab dari rasa kantuk. Amin. Karena itu mulai hari ini mari kita baca firman Tuhan. Rawat iman kita dengan bersekutu membaca firman Tuhan. Bersuara supaya mulut kita memperkatakan firman. Telinga kita mendengar firman. Secara praktis dalam melakukan perawatan dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan yang kami terapkan, yaitu gerakan doa dan firman 22. Apa itu gerakan doa dan firman 22? Ini adalah sebuah komitmen yang kita ajukan atau tawarkan dan kita terapkan, yaitu untuk melakukan saat teduh, berkomitmen melakukan saat teduh selama 20 menit dengan pola 2P, yaitu perenungan dan penerapan. Adapun gerakan doa dan firman 22 ini dimulai dengan cara Bapak Ibu bisa melakukan pujian penyembahan selama kurang lebih 3 menit. Di sini Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu kurang lebih 1-2 lagu. Kemudian dilanjutkan dengan penyembahan secara pribadi. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan mungkin kalau ada yang sudah bisa berbahasa roh, Anda bisa berbahasa roh dalam bagian ini. Selanjutnya setelah 3 menit berlalu, bagian kedua hanya dilakukan selama 2 menit, yaitu pengucapan syukur kepada Tuhan. Di sini engkau ungkapkan rasa terima kasih atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas apapun yang mungkin Tuhan lakukan secara ajaib dan luar biasa dalam hidupmu. Nah, selanjutnya 1 menit kemudian Bapak Ibu akui, melakukan pengakuan dosa. Akui dosamu yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara spesifik. Kemudian Bapak Ibu bertobat, memohon ampun dari Tuhan dan berkomitmen untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian langkah selanjutnya panjatkan doa permohonan. Dan memanjatkan doa permohonan, kami menganjurkan cara, yaitu dengan cara membuka tangan kita ada 5. Hal yang pertama yang kita mohonkan kepada Tuhan adalah jari jempol, yaitu jari yang paling dekat dengan hati kita. Siapa orang-orang yang paling dekat hati kita? Keluarga kita. Selanjutnya jari telunjuk. Jari telunjuk adalah bagi atau menunjukkan atau merefer kepada orang-orang yang memberikan petunjuk. Misalnya atasan kita, bos kita, pemimpin di gereja, ataupun pekerjaan kita. Anda doakan untuk itu. Hal yang ketiga kita mohonkan, jari tengah itu merefleksikan pemerintahan, kekuasaan tinggi karena dia adalah jari yang paling tinggi. Doakan untuk pemerintahan, untuk bangsa kita supaya ada damai sejahtera. Selanjutnya setelah pemerintahan, jari manis karena dia adalah jari yang paling lemah. Yaitu kita berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit, yang sedang undur diri, undur secara rohani. Kita doakan mereka supaya kekuatan Tuhan turun bagi mereka. Dan yang terakhir, doa permohonan yang dipanjatkan itu jari kelingking. Kelingking ini menunjukkan jari yang paling kecil, jari untuk berdoa untuk kebutuhan pribadimu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melanjutkan sama 10 menit untuk melakukan pembacaan firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kami juga bisa menganjurkan Bapak Ibu untuk menerapkan pola APIK dalam membaca Alkitab. Apa itu APIK? Secara singkat, APIK itu merupakan sebuah singkatan dari A, yaitu ayat. Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, cari atau ambil 1-2 ayat yang paling berkesan, yang paling merema bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ketika pembacaan Alkitab dilakukan. Tuliskan dalam jurnalmu. Setelah menuliskan ayat yang paling berkesan, lanjutkan dengan P. Penjelasan. Dalam penjelasan ini jelaskan ayat yang tadi itu apakah dia merupakan sebuah perintah Tuhan, teguran Tuhan, atau janji Tuhan, atau larangan Tuhan. Dan jelaskan juga kenapa ayat tersebut merupakan alat yang paling berkesan.
Selanjutnya setelah ayat kita tuliskan, kemudian kita melakukan penjelasan. I, interpretasi. Lakukan interpretasi secara tentang relevansi dari ayat tersebut untuk kehidupan pribadi kita masing-masing. Tuliskan di sana, engkau juga bisa menuliskan apa yang engkau ingin tuliskan, yang engkau rasakan di dalam hatimu, yang kemudian meneguhkan dari ayat iman tersebut. Dan yang terakhir, K, komitmen. Buat sebuah komitmen, apa yang ingin engkau lakukan setelah melakukan pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita merawat iman kita bukan hanya membaca Alkitab secara asal-asalan. Tapi kita bisa merenungkan, kita bisa mengambil komitmen, kita bisa menginterpretasi dengan baik. Rawatlah imanmu di dalam Kristus Yesus. Berusaha bangun hubungan yang intim setiap hari melalui doa dan pembacaan firman. Sehingga serupa dengan otot yang akan jadi kuat kalau kita latih setiap hari. Iman kita juga akan menjadi kuat, kokoh, teguh kalau kita rawat setiap hari melalui firman Tuhan, doa dan hubungan intim dengan Tuhan. Pastikan hidup kita memiliki pengharapan, karena hanya pengharapanlah yang mampu membuat seseorang bisa berjalan mengarungi kehidupan dan bahkan menang menghadapi segala badai hidup yang dialami. Tapi pastikan juga pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang sejati, yang tidak semu, yang tidak fana. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, menegur kita semua, menasehati kita semua bahwa pengharapan yang sejati adalah hanya kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pastikan Anda memiliki pengharapan di dalam Yesus Sang Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan setelah kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, punya iman di dalam Yesus Kristus, kita juga harus merawat iman di dalam Yesus Kristus. Dengan membangun hubungan yang intim dengannya melalui doa pembacaan Alkitab. Supaya iman kita bisa menjadi iman yang bertumbuh, yang kuat, yang kokoh seperti pohon sesawi. Amin. Sehingga firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya 40 terjadi bagi kita, bagi setiap orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan akan diberikan kekuatan untuk naik terbang, upward strength. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan diberikan kekuatan untuk berlari dan tidak menjadi lelah, berakselerasi, the forward strength. Dan orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan diberikan kekuatan untuk bisa terus berjalan, the onward strength. Meskipun kita tertatih-tatih, meskipun kita tersendat-sendat, tapi kita bisa terus berjalan dan tidak berjalan mundur. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kita. Dan kita tahu pada akhirnya, kalau kita berharap terus di dalam Tuhan, kekuatan itulah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang berharap, yang memampukan kita untuk tiba sampai pada tujuan akhir, sehingga pada akhirnya kita berpulang menjadi seorang pemenang. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang telah menegur dan menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang rela mati di kayu salib menebus dosa kami semua, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, bantu kami untuk bisa meresponi anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan sejati. Kami mau memiliki di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan Tuhan, ketika kami sudah memiliki iman di dalam-Mu, kami mau ya Tuhan untuk terus merawat iman di dalam Tuhan. Dengan cara membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Kami mau ya Tuhan untuk berdoa, membaca Alkitab. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami sudah meninggalkan pembangunan hubungan dengan Engkau. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami. Kami mau bangun hubungan dengan Engkau lagi. Supaya kami punya iman yang kuat. Kami punya pengharapan yang teguh. Karena kami percaya
orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang percaya di dalam Engkau, orang-orang yang teguh punya pengharapan di dalam Engkau akan mendapatkan kekuatan baru, kekuatan untuk naik terbang, kekuatan untuk berlari, dan kekuatan untuk berjalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Dan biarlah ya Tuhan firman yang telah disampaikan bisa menjadi rema yang kami tetapkan untuk menjadi pedoman hidup kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, dan setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mari kita semua katakan amin.